Halo, apa delay suara saya atau terdengar? Patah-patah Bu barusan. Iya, Parahkah? Parah masih bisa dimengerti? Masih bisa dimengerti atau parah? masih bisa Bu. Bisa ya? Oke. Ini nanti info. Oke, jadi kemarin kalau kita ini ya membahas kalimat jadi kayaknya sudah deh itu flowchartnya itu belum tah. Oke, jadi masukkan kalimat apa kabar ya, kemudian dibalik maka dia jadi raba apa gitu. Nah, cara penyelesaiannya adalah untuk membalik kalimat ya diselesaikan dengan menggunakan dua cara. Pertama dengan menggunakan array ya, sedangkan yang kedua dengan memanfaatkan stack. Stack itu apa? Tumpukan ya. Stack itu adalah tumpukan ya. Nah, stack ini merupakan struktur data yang dalam pengelolaan datanya itu bersifat LIFO atau last in first out. Ya, nanti kita tunjukkan ya seperti apa ya. Jadi data terakhir yang dimasukkan itu akan yang dikeluarkan pertama kali. Ya, sehingga data yang pertama kali dia pasti terakhir. Nah, mekanismenya seperti apa? Kita mulai yang array terlebih dahulu. Kayaknya ini sudah kemarin. Tidak apa-apa ya. Jadi yang dibuat untuk program ini itu adalah kalimat yang akan dibalik dalam bentuk array of character ya. Ya. Nah, program ini akan menghasilkan output nantinya apa? Kalimat yang sudah dibalik dalam bentuk string. Struktur data itu kan apa? Masih ingat ya kemarin ya? Saya cerita tentang namanya array. Sehingga kalau kita ada yang namanya array, kita lihat di sini. Kita punya array. Kemarin indeksnya mulai dari indeks keberapa, Mas, Mbak? Saya ingat kemarin. Kalau yang array, indeksnya mulai dari indeks keberapa? 0. 0 ya. Kita punya 0, 1, 2, dan seterusnya. Oke ya, jadi variabel yang bertipe string ya dalam hal ini adalah array of ya, untuk menyimpan kalimat awal ya. Dalam hal ini variabelnya adalah kalimat. Jadi ini sebuah string gitu kan ya kemarin ya kumpulan karakter ya kalau A itu karakter, B itu karakter. Tapi kalau string itu adalah kumpulan dari karakter kan gitu ya. Kemudian logikanya adalah operasi tangan itu kita gunakan while atau menggunakan while. Nah, atau bisa juga menggunakan for. Itu logika perulangannya. Jadi sesuatu yang dilakukan secara berulang-ulang. Ya, saya lanjutkan. Membalikkan kalimatnya. Tadi kalimatnya apa ya? Kabar ya? Salah ya? Apa di kalimatnya? Benar nggak? Kabar ya? Jadi apa kabar? Kita punya apa? Kita punya spasi kabar. Apa kabar ya? Kita tulis indeks ke 0, kita tulis di indeks ke 1, kita di indeks kedua ya. Ini adalah indeks ketiga. Ini adalah indeks keempat ya. Ini indeks kelima ya, seterusnya. Sampai sini Mas, Mbak. Halo, jelas? Jelas, Bu. Ya, jadi A itu di indeks ke-0, P di indeks ke-1, A di indeks kedua, spasi di indeks ketiga ya, K di indeks keempat, A di indeks kelima. Oke ya. Kita kalimat seperti ini ya. Kemudian I ini deteksi ya. Inputkan kalimat, masukkan kabar gitu ya. Kemudian kita punya I sama dengan length dari kalimat. Jadi panjang dari kalimat ini berapa? Dihitung. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ini saja dengan I ya, sama dengan 9 kan gitu ya. 9 titik koma kan gitu ya. I lebih dari sama dengan 1. Maka I lebih dari sama dengan 1 ya.
Terus kita tulis di sini dia adalah I min. Ya, I min itu artinya adalah berasal dari I sama dengan I min 1. Gitu. Oke ya, jadi kita punya ini indeks ke-6, ini indeks ke-7, ini indeks ke-8. Kan gitu ya. Oke. I ya panjangnya sebanyak 9 ya. Ya, I-nya mulainya lebih dari 1 kan gitu ya. I-nya di 1 per 1. Sehingga nanti mulainya adalah ya yang ke I. Ya, jadi dulu. Berarti kan mulainya dari indeks 9, kemudian turun di 8 ya, kemudian turun jadi 7 ya, kemudian turun dan seterusnya. Sehingga dituliskan itu kan karakter 0 di paling belakang ya. Kemudian indeks ke-8 ini ngitungnya dia keliru ya. Jadi ini berarti I-nya mungkin mulai dari harusnya mulai dari kalimat min 1 kayaknya ya. Leng kalimat min 1. Atau leng kalimat min 1. Ini dikurangi 1 boleh. Leng kalimat min 1 berarti indeksnya mulai dari 8. I lebih dari sama dengan 0 ya mestinya ya. Bener nggak sih? Bener nggak, Dik? Dik, Mas. Jadi ini harusnya kan 9 dikurangi 1, berarti kan 8 ya. Dari 0, I lebih dari sama dengan 0. Bener nggak? Mohon di cross check ya. Jadi kalau print kalimat pada indeks ke I pertama kan 8. Indeks 8 itu apa? Ya kan terus dikurangi 1 lagi, indeks ke 7. Dia adalah A, B, ya, dan seterusnya. Dan sampai dengan dia indeks ke 0. Jadi indeks ke 0 adalah raba ini ya. Kasih apa? Ya, benar nggak? Atau ada yang bingung? Jadi ini kan proses mekanisme pembalikan kalimat. Ada yang bingung atau sudah jelas? Mas, Mbak? Jelas ya? Beneran nih. Oke, jadi ini jangan lupa direvisi ya. Iya, benar atau salah? Benar ya? Halo? Ini leng kalimat min 1. Jadi panjang kalimatnya dia kan sebenarnya memang 9. Karena ini di indeks ke-8 paling banyak. Ya kan, R-nya kan indeks ke-8. Kalau 9 nanti karakter yang paling depan enggak? Oke? Ada yang bingung? Saya tanya sekali lagi nih, ada yang bingung? Atau sudah oke? Gimana Endriko? Endriko oke? Jelas, Bu. Oke. Saya lanjutkan ya. Oke, silakan dicatat ya. Nanti praktikumnya ini aja, untuk laporannya ini aja dianalisa yang saya terangkan. Cukup, tidak perlu laporan baru. Saya ingin lihat laporannya Anda seperti apa. Oke ya? Oke. Kita lanjutkan. Berikutnya adalah kalimat kita menggunakan stack ya. Jadi karakteristik penting dari apa ya istilahnya? Karakteristik penting dari stack ya, sebentar ya. Ya, karakteristik penting dari stack adalah bersifat linear. Itu adalah last in first out. Artinya terakhir yang itu merupakan data yang akan keluar terlebih dahulu. Contoh, kita menggunakan data alfabet ya secara urut mulai dari A sampai I. Berarti kan yang kita letak
dulu itu adalah A, benar ya. Setelah A, kemudian kita masukkan B, kita masukkan C, kita masukkan D, kita masukkan E. Ya, kemudian kita mau ambil B, maka secara otomatis yang kita keluarkan dulu itu kan kita ambil dulu itu kan E dulu, terus D-nya dulu, C-nya dulu, sehingga kita dapat mengakses B. Nah, sama juga sepertinya pada saat kita hendak menumpuk piring ya. Saat kita meletakkan piring kan kita meletakkan dulu piring pertama, habis itu diletakkan lagi piring kedua, letakkan lagi piring ketiga, letakkan lagi piring keempat dan seterusnya. Pada saat kita mau ngambil satu piring dari tumpukan tersebut, yang kita ambil pasti piring yang paling atas terlebih dahulu. Itu konsepnya dari stack ya. Kemudian kita lihat di sini, ini. Jadi kita di dalam stack ini kita menggunakan operasi push ya, sama operasi pop. Ya. Push itu dia memasukkan ke dalam sebuah stack, bukan ya. Stack itu bukan. Sedangkan pop itu adalah pengambilan satu elemen ya di dalam elemen stacknya ya. Pemasukan. Jadi push itu adalah pemasukan elemennya, sedangkan pop itu adalah pengambilan elemennya dari stack tersebut. Contoh kita lihat di sini, kita punya biologi, bahasa matematika, kimia. Maka yang kita akan terlebih dahulu itu kan fisikanya, kimianya, matematika, bahasa Indonesia, biologi. Terus matematika, cerita. Nah, maka kan yang diambil kan tidak mungkin fisikanya dulu, kimianya dulu kan tidak mungkin. Yang kita ambil biologinya dulu, bahasa Indonesia, matematikanya bisa diambil gitu loh. Proses pemasukan ke dalam atau tumpukan ini namanya push. Sedangkan bila kita namakan sebagai pop. Gitu ya. Jadi ini konsep dari push dan nyadi. Oke, kita langsung coba di sini. Nah, proses membalik kalimat dengan menggunakan push dan pop. Nah, nanti harus bisa bikin alokasinya ya, seperti cerita saya tadi ya. Oke, kita start ya. Kita punya kalimat. Kalimatnya apa tadi, Mas, Mbak? Masih ingat? Sama dengan konsep tadi, cuma yang tadi yang pertama dikerjakan dengan cara array, yang ini dikerjakan dengan cara push dan pop. Ayo coba saya tanya sekarang. Kita pakai kalimat apa ini tadi? Masih ingat? Loh, lupa semua. Tadi kalimatnya apa? Apa kabar itu tadi? Apa kawan tadi? Apa kabar? Apa kabar? Apa kabar? Oke. Ada kuliah lagi kalian habis ini? Sudah kosong? Kosong, Bu. Ini terakhir. Kosong. Oke, ini nanti laporannya saya biasanya minta kumpul nih. Analisanya. Kan enggak pakai laporan resmi ya kalian? Cukup laporan sementara itu ada dijelaskan satu anak sendiri-sendiri. Iya enggak sih? Iya benar Riyad. Awali ya komen. Iya, Bu. Iya benar ya. Itu dikumpulkan biasanya besok atau hari ini? Oh besok ya. Oke. Oke, kita inputkan kalimat ya, maka kita masukkan apa kabar. Oke, perhatikan konsepnya. For I, nah nanti kalian untuk stack boleh nulisnya pakai gini, Mas Mbak. Boleh digambarkan gini nanti anak alokasi memorinya ya. Apa kabar? Misalnya gini, apa kan? Oh, apa kabar mestinya A-nya duluan ya. Apa kabar gitu ya. Ini input kalimat sama dengan 1. I sepanjang kalimat. Panjang kalimat berapa ini? Berapa tadi? Panjang kalimatnya berarti dia 8 ya. Benar ya? Oke. Maka ya kalimatnya 8 ya. Kemudian stack titik push ya. Push. Letakkan kalimat pada indeks yang ke I. Ya, kalimat pada indeks ke I. Ini dia enggak ini. Jadi dia hanya
kayak tadi sebenarnya ini karena dianya nggak mulai dari indeks ke 0 ya. Pasti dia diasumsikan di sini tuh 1, 2, 3 gitu, 4 ya dan seterusnya lainnya dari 1. Sehingga kalau kita mulai dari ini bisa kita revisi ya. Ini jadi 0. Ini direvisi jadi apa? Ayo ada yang tahu? Kan ngitungnya mulai dari ini 0, 1, ya enggak? 2, ya. 3. Nah, maka ini saya revisi apa? I-nya kan saya mulai dari indeks ke 0. Ini saya revisi apa? Itu enggak? Supaya nanti ini indeks ke 0, maksimal indeks ke berapa? Kabar nih, maksimalnya indeks ke berapa? Mas, Mbak? 8, Bu. Maksimalnya indeks 8 ya. Berarti kalau yang kalimatnya ada 8. Kalau I kurang dari sama dengan benar kali 8 tah. Tuh 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 gini loh Mas. 9. Tuh, benar enggak? 2, 3, 4, 5, 6, 7. Kalau panjangnya dia itu ada 9. Kalau indeksnya maksimal 8. Benar atau salah? Mas, Mbak? Oh. Iya atau enggak, Mas? Iya, Bu. Jadi indeksnya maksimal 8. Nah, Maaf, kalau Bu. lengkap ya? Putus-putus, Bu. Parah tah, parah. Enggak seberapa tapi putus-putusnya itu kayak terus gitu loh, Bu. Jadi agak Ya enggak monggo. jelas. Ya, agak Mau enggak ganti jelas. gimmick atau ini monggo silakan. Gimana teruskan? Silakan taruh di link Amalia, yuk biar cepet yuk.
Korek. Apakah sudah jelas Mas Mbak suaranya? Sudah, Bu. Sudah, Bu. Assalamualaikum. Iya, sudah terdengar jelas ya. Oke, sebentar saya buka pin dulu kalau nggak gitu nggak bisa lihat. Nyalakan aja Bu. Oke, ini tadi sudah jelas atau belum yang ini? Atau perlu dijelaskan ulang, Mas, Mbak? Halo? Sudah jelas, Bu. Yang ini ya. Oke, sekarang yang ini. Yang ini. Ya, jadi kalau kita lihat di sini ya. Bentar ya. Oke, ini kita buka.
Apakah sudah terlihat pinnya, Udah, Bu. Mas, Mbak? Udah, Bu. Sudah ya. Nah, oke. Sekarang gini. Ini kan konsepnya sama ya. Kalau push tadi itu ngambil atau naruh? Ceritanya kata saya tadi. Naruh. Kalau push, Masuk. naruh, Naruh. masuk. Kalau pop, Mengambil. Mengambil. wale ini. Ayo, push sama pop. Nah, ayo, push sama pop. Ya, kalau push apa? Memasukkan. Ya, kalau pop, dia itu ngambil ya. Push memasukkan, pop itu ngambil. Jadi ini push berarti dia memasukkan, sedangkan kalau pop dia itu ngambil. Kenapa? Ya karena tugas kita di sini adalah dia itu apa ya istilahnya ya, mau apa istilahnya, mau membalik kalimat ya. Jadi kalau dilihat di sini kalimatnya kan apa tadi? Kalimatnya apa? Apa kabar ya? Iya, Pak. Apa kabar? Kalau ngitung dari indeks ke berapa awalnya? 0. Indeks ke berapa? 0 sampai 8, Bu. 0 ya. 0, 1, 2, ini 3, ini 4, ya ini 5, ini 6, ini 7, ini 8. Panjang seluruhnya kalimatnya ada berapa? 9, ya. Kalau panjang kalimatnya, benar nggak? Karena ini kan ngitungnya kan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Benar ya? Hitungnya mulai dari indeks ke 0. Benar atau salah? Benar, Bu. Benar. Oke, sekarang for I sama dengan 1, I sama dengan 1, I kurang dari panjang kalimat. Ya, I-nya itu karena dia konsepnya nganggap indeksnya itu mulai dari 1. Jadi supaya sesuai ini kita ganti ini jadi 0. Boleh ya? I mulai dari indeks ke 0, benar ya? Berarti kan di sini 0, benar ya? Sampai dengan I sepanjang kalimat. Nah, kalau I sepanjang kalimat, panjang kalimatnya ada berapa tadi, Mas, 9, Mbak? Bu. 9. 9. Supaya dia indeksnya maksimalnya kan 8 kan. Jadi lebih baik ini kita kasih length kalimat dia itu min 1. Boleh nggak dikurangi 1? Boleh nggak? Sehingga indeksnya kan mulai dari 0 sampai 8. Benar atau salah? Benar. Boleh ya. Atau kita buat I sama dengan 0. Boleh begini, boleh. Titik koma I kurang dari. Boleh. Length ya. Length. Nah, di sini length kalimat. Nah, ini boleh. Ya, sehingga kalau gini caranya, sehingga kalau di sini caranya ya berarti dia mulai dari 0 ya sampai dengan I kurang dari panjang kalimat. Panjang kalimatnya dia kan ada 9. Jadi I kurang dari 9 berarti kan maksimalnya 8. Jadi tidak perlu dikurangi 1. Ini dikurangi 1 karena kurang dari sama dengan. Ada sama dengannya di sini. Oke, sampai sini paham atau bingung? Paham, Bu. Paham ya? Oke, kita lanjutkan. Berikutnya stack titik push kalimat pada indeks ke I. Jadi dia meletakkan kalimat pada indeks ke 0 dulu. Karakter apa yang kita taruh? Karakter apa di sini? Kalimat pada indeks ke 0. Apa yang ditaruh, Mas, Mbak? A. A ya. Terus ini kan diulang-ulang terus sampai dengan dia indeks ke-8. Sehingga kan kita naruhnya apa? Kan gini ya, ini kan naruh. Ya, ini naruh meletakkan apa kabar. Oke, sampai sini ada yang bingung? Paham, Bu. Halo, ada yang bingung? Tidak, Paham. Terus ini ada not stack.empty. Artinya apa? Selama stacknya tidak kosong. Nah, ini maksudnya gitu. Tidak stack.empty. Artinya selama stacknya tidak kosong, gitu loh. Selama dia ini masih ada, tidak kosong. Ya, ini kan ibaratnya ini. Maka stack titik pop. Ya, jadi dia diambil satu-satu. Ya, ngambilnya mulai dari A dulu atau R dulu, Mas, Mbak? R dulu.
Iya, karena kan dia A, berarti kan kasarannya A itu yang paling bawah ya. Ibarat kalau kita gambar kan gini. Kalau kita mau ngambil kan ngambil yang sebelah sini dulu, nggak mungkin dong ngambil yang bawah dulu. Sehingga stack titik pop, maka str di sini dia nyimpan pertamanya adalah R. Ambil lagi dia A, ambil lagi B, ambil lagi A, ambil lagi K, ya dan seterusnya. Sehingga pada waktu dia kalau dia sudah kosong, sudah diambil semua, baru berhenti. Sehingga ada di balik. Ada yang bingung atau sudah jelas, Mas, Mbak? Jelas, Bu. Ya, jelas ya. Bisa menjelaskan nanti untuk laporannya ya. Oke, satu kali lagi terakhir. Saya pikir jelas. Berikutnya adalah membalik bilangan. Nah, buatlah flowchart untuk menampilkan bilangan dalam urutan terbalik. Jadi masukkan kalimat 1, 2, 3, 4. Hasilnya nanti kalau dibalik dia jadi 4, 3, 2, 1. Nah, cara penyelesaian masalahnya adalah proses untuk membalik urutan bilangan beda dengan membalik sebuah kalimat ya. Suatu kalimat bisa dianggap sebagai array dari karakter ya, sedangkan bilangan itu nggak bisa. Nah, caranya bagaimana? Nah, ini caranya langsung kita masuk ke dalam flowchart aja ya. Jadi inputnya itu bilangan yang akan dibalik, outputnya itu adalah angka yang sudah terbalik ya. Terus struktur data yang dibutuhkan ya itu adalah bil, hasil, stack, nilai, dan satuan. Nanti kita lihat ya. Logikanya menggunakan do while, do, atau pakai for. Tambahi for ya. Oke, kita lihat ya di sini. Ini bisa saya copy di sini. Oke, sorry. Bentar ya. Bentar ya, kita coba ya Mas Mbak, ayo kira-kira. Tadi angkanya berapa? Angkanya berapa tadi? Yang mau dibalik? 1, 2, 3, 4. Ya, ayo coba fokus ya. 1, 2, 3 ini rodo anu ini. Kita coba bilnya itu adalah bil ya, input bil. Bilnya berapa tadi? Lupa. Bilnya berapa? 1, 2, 3, 4. 1, 1, 2, 3, 4. 2. Oke, 1, 2, 3, 4. 2, 3, 4. Sampai sini ada masalah? Tidak. Belum ya? Belum, Bu. Bil satuannya 1, tag nilai hasil dengan 0. Oke, 1, 2, 3, 4. Pokoknya kalau ini dikeluarkan nanti hasilnya harusnya berapa? 4, 3, 2, 1. Oke, saya dibantu ya. 4, 3. Saya dibantu. Siapa tahu saya ada yang salah ngitung nanti. Oke, kita mulai. Nilai sama dengan bil sisa bagi 0. Bilnya berapa Mas Mbak? 1, 2, 3, 4. Bilnya berapa? Nah, ini hasilnya berapa? 1, 2, 3, 4. Ya, sisa bagi 0. Berapa hasilnya? Kok sisa? 10. Sorry. Berapa sisa? Di sini nilai berarti berapa hasilnya? Tahu nggak caranya? Itu kan 1, 2, 3, 4. Berarti dibagi 10. Ya, dibagi 10, maka dia punya 1 di sini, 10. Kan gini toh, sisanya berapa nanti? 2, 3, di sini berapa? 2. Berarti di sini 20. Terus 3, 4. Berarti di sini berapa? 3. Di sini 30. Sisanya berapa? 4. Mana yang diambil? 1, 2, 3-nya atau 4-nya? 4. Ya, maka di sini 4. Sampai sini ada masalah?
Terus bil sama dengan bil dibagi 10. Bilnya berapa? 1, 2, 1, 3, 2, 3, 4 ya. Dibagi. Kok dibagi 4? Ini loh. Dibagi Bagi 10. Ini loh, sudah ada angkanya. Ya. Bilnya kan tetap tidak berubah. Bilnya tetap 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4 dibagi 10 berapa? Hasilnya bulat nih, maka dia jadi 1, 2, 3. Ya, udah ya. Terus tag titik push ya, nilai. Push tuh naruh ya, nilainya berapa? Ambil nilai dulu kan ya. Nilainya berapa? 4, Bu. 4. 4. Ya, 4. Ya, di sini 4. Gitu loh. Oke. Terus dia tanya, apakah bil sama dengan 0? Bilnya 0 enggak? Enggak. Bener ya? Enggak 0 ya? Tidak. Nah, maka dia naik ke atas. Bilnya enggak 0 nih. Dia naik ke atas. Maka nilai sama dengan bil sisa bagi 10. Bilnya berapa? Posisi terakhir bilnya berapa? 3. Nah, maka 1, 2, 3 ini yang di modulo 10 gitu loh. Ketemu nilai. Paham sampai sini? Paham, Bu. Paham, Bu. Ya. Bisa meneruskan? Nah, itu tugasnya kalian. Bisa meneruskan? Dicoba. Kalau yang nilai stack pop-up itu apa? Yang mana? Yang sesudahnya stack empathy. Ini tah? Iya. Ya, stack titik empty loh. Kan nanti gini loh, Mas. Kamu kan terakhir stack titik push titik nilai, ketemu nilai 4. Habis itu kan kamu jalan lagi toh. Nilainya piro tadi itu? Kan ini looping kok, Mas. 4, 3, 2, 1. Bilnya posisinya apakah sama dengan 0? Enggak, karena enggak akan proses lagi. Ya, kan makanya kalian harus nyoba. Misalnya gini, berarti dia kan 1, 2, 3 di modulo 10. Sisanya berapa? Kan masuk ke nilai itu. Berapa? 1, 2, 3. Sisanya 3, Bu. 3. Bisa 3. 3 ya. 3. Ya. Maka bil dibagi 10. Bilnya kan 1, 2, 3 dibagi 10 berapa? 12. 12, 1, 2. Di sini 3. Ya, maka di sini 4, 3. Gini loh Mbak, Mas. Ini enggak kewalik ya. Ini harusnya 1, 2, 3, 4 ya harusnya ya. Enggak apa-apa. Lanjut aja 3. Nah, apakah bil sama dengan 0? Enggak. Tidak. Kembali lagi ke sini. Iya. Maksud saya kalian nyoba ke situ gitu loh. Jadi 12 di modulo 10 berapa hasilnya? Hasilnya 1. 2. Sisa 2. 2. Wah. Sisanya. Maka 12 dibagi 10 berapa? 1. 1. Gitu. Ya enggak? Iyalah. Iya. Maka stackmu maka di sini 2 gitu loh. Terus bil sama dengan 0. Saya nggak tahu ini hasilnya berapa, dicoba dulu. Bil sama dengan, apakah bil sama dengan 0? Oh enggak, karena enggak ke sini. 2. Ya, bilnya 2 ya. Terakhir bilnya berapa ya? Oh 1, sorry. 1 modulo 10. Maka nilai hasilnya adalah 1. Sebuah bilangan di modulo dengan bilangan lain, kalau dia lebih kecil, hasilnya adalah dirinya sendiri. Oke, sampai sini. Mas, Oke, Mbak. Bu. Paham, Bu. Paham, Bu. Nah, terus hasilnya 1 dibagi 10, 0, piro 1 dibagi 10, 0, tapi karena bulat dibagi bulat, hasilnya apa? Bulat. Enggak, hasilnya bulat kan? Maka dia 0 hasilnya. Ya enggak? Kan gini toh kemarin ceritanya, 0 Iya, Bu. 1 dibagi 10. Kan 0, sekian. Nah, ambilnya bulat, maka di sini 0. Apakah bilangan sama dengan 0? Oh iya, karena iya ke sini. Jika tidak muter terus gitu loh. Oke, sampai sini. Iya, Bu. Paham, Bu. Ya, terus selama dia nggak kosong, stacknya tidak empty gitu ya, selama dia nggak kosong,
Selama dia enggak kosong. Stack titik pop. Pop itu apa tadi? Ngambil ya? Iya, mengambil. Bu. Ya, maka stack titik pop yang diambil 4 atau satunya dulu? 1. Satu. Iya. 1 ya. Nah, maka saya nggak tahu nih hasilnya apa. Dicoba aja. Maka ini 1 di sini. Maka dikasih ke nilai. Maka nilai sekarang jadi berapa? 1. Kan gitu ya? Iya, benar Bu. nggak? Iya. Iya, Bu. Hah? Benar. Nah, terus hasil sama dengan hasil plus nilai kali satuan. Hasil berapa nilai Nol. awalnya? 0. Benar ya? Nilai awalnya kan 0 ya? Iya. Maka di sini dia itu 0. Ditambah nilai. Nilainya berapa? 1. Kali satuan. Satuan nilai awalnya berapa? 1. Kan gini ya? Benar nggak? Iya, Maka Bu. di sini hasil nilainya juga 1. Ada masalah sampai sini? Nah, terus satuan sama dengan, kalau ini satuan kali sama dengan 10 itu artinya ini adalah satuan sama dengan apa? Satuan sama dengan satuan kali 10 gitu loh maksudnya. Ya. Satuan kali 10. Oke, sekarang satuannya berapa tadi hasilnya nilainya? 1. 1 ya, berarti 1 kali 10. Ya, maka satuannya sekarang nilainya adalah 10, gitu ya. Terus balik lagi ke sini. Apakah stack-nya udah kosong? Belum, kan gitu. Terus stack titik apa? Pop ya, benar ya? Stack titik pop berarti dia berapa yang dia ambil? Kan gitu ya. Nah, yang dia cetak itu terakhir yang hasil. Tadi hasil pertama berapa? 1 ya? Hasil 1. pertama tadi yang kayaknya dia balik lagi Ya. 1 2 3 4. Benar nggak? Kayaknya terakhir tuh balik lagi dia 1 2 3 4 sepertinya. Ya, jadi ini ambil lagi berapa tadi yang diambil? 2. Kan gitu. Terus di sini hasil sama dengan hasil plus nilai kali satuan. Hasil terakhir tadi nilainya berapa? 1 ya masih ya? 1. Nah, berarti di sini 1 ditambah nilai. Nilainya berapa tadi? 2. 2 kali satuan versi terakhir tadi berapa nilainya satuannya? 10 ya? Iya, Bu, 10. Ya, benar ya? Berarti 20 ya. Ya, benar ya? 20, benar ya? 20. Berarti 20 tambah piro? Tambah 1. 1 ya. Maka hasilnya jadi berapa? 21. 21. Oke. Oh, ini belum print kayaknya. Jadi dia itu yang di print itu adalah yang terakhir. Karena dia kan diulang-ulang dulu, yang ditampilkan terakhir, hasil ini terakhir berapa gitu loh. Baru dia dicetak, benar nggak? Iya, Bu. Berarti 21, terus ke sini satuan sama dengan satuan kali piro ini 10. Berarti satuan terakhir tadi berapa? 10 ya. Berarti 10 kali 10 sekarang jadi berapa? 100 gitu loh Mas, Mbak. Halo, oke. Oke. 100 sampai sini. Stack titik pop berarti sekarang jadi berapa yang diambil berapa? 3. Kan gitu ya. Ini jadi 3. Nah, terus nilai kali 100 berarti 3 kali 100 jadi 300. Benar nggak? Iya, Bu. 300 ditambah 21 jadi berapa? 321 gitu. Nah, gitu Mas. Ya. Terus dikalikan 1000. Dikalikan 100 kali 10. Kayaknya hasil terakhirnya nanti adalah 4321. 4321. Benar nggak? Iya, Bu. Iya, Bu. Ya. Ya, jadi kalau yang ini itu secara string kayaknya, secara string sehingga dia itu perlu dikonversi jadi bilangan maksudnya. Apa? Ya wis. Oke, bisa membikinkan alokasi memorinya. Alokasi memori itu ditulis nilai awalnya dia berapa, terus berubah jadi berapa. Ini jadi berapa? Jelas atau ada pertanyaan di sini? Mas Mbak?
Ada yang mau ditanyakan? Oke. Bentar, jelas ya? Oke, sekarang tugas Anda adalah di laporannya adalah membuat penjelasan dari masing-masing yang saya terangkan tadi. Baru minggu depan saya kasih contoh kasus yang berbeda, karena stack sama array ini kan butuh pemahaman tersendiri gitu loh. Makanya saya minta laporannya cukup yang stack ini tadi, nah minggu depan pengayaan stacknya ini tadi. Oke, jelas? Jelas, Bu. Oke, ada pertanyaan? Kalau nggak ada, maka saya akhiri pertemuan hari ini. Nggak ada pertanyaan? Bu, saya ingin bertanya. Oke, silakan. Dalam modulo itu bisa diterapkan pembulatan ke atas dan ke bawah ya, Bu? Pembulatan ke atas ke bawah itu gimana maksudnya, Mas? Seperti tadi 0,1 dibulatkan ke 0 ya, Bu. Seperti itu bisa ya? Bukan modulo itu, bukan modulo. Modulo kan yang sini, Mas. Sebentar, ini saya bikin baru ya. Modulo tuh yang ini, Mas. Misalnya ya, 10 sisa bagi 2 atau ini modulo, Mas. Kalau modulo itu yang ini, Mas. Ya, jadi kalau ini berarti kan 10 dibagi 2 ya. Berarti 5, 10, sisanya 0. Tapi kalau yang tadi, kan ada 1 yang dibagi 10 ya, Mas? Iya, Bu. Ini bagi loh, Mas. Beda dengan modulo loh, Mas. Kalau 1 dibagi 10, itu nggak ada urusannya dengan modulo. 1 dibagi 10 harusnya berapa, Mas? 0,1. 1 dibagi 10 harusnya berapa, Mas? 0,1, Bu. 0,1 ya. Tapi di dalam pemrograman nantinya, kalau bulat dibagi dengan bulat, hasilnya adalah bulat. Bulat dibagi pecahan atau pecahan dibagi bulat, hasilnya adalah pecahan. Sehingga 1 dibagi 10, ini 0,1. Nah, tapi ambil bulat, Mas. Bulat itu diambil yang di depan. Nah, sehingga hasilnya adalah 0. Gitu, Mas, ceritanya, Mas. Karena bulat dibagi bulat, hasilnya harus bulat. Gitu, Mas. Baik, Bu. Terima kasih. Nah, makanya kalau luas segitiga itu kan rumusnya kan setengah ya kali alas kali tinggi kan gini, Mas. Mungkin saya pernah cerita, setengah kali alas ya kali tinggi bulat, maka hasilnya dia 0. Sehingga Anda kalikan dengan berapapun hasilnya akan 0 gitu loh. Sehingga supaya aman, luas segitiga ini tidak pakai setengah tapi pakai 0,5 sebagai pecahan. Gitu, Mas. Oke, Mas? Baik, Bu, bisa dipahami. Terima kasih. Iya, sama-sama. Oke, yang lain? Atau sudah jelas? Jelas, Bu. Oke ya. Oke, kalau nggak ada ini saya akhiri dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, terima kasih. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih, Bu. wabarakatuh. Terima kasih, Bu. Yang Bu. Sama, yuk. Selamat sore, siang, Bu. Ya, saya izin